Sampai jumpa lagi. Nah, para mahasiswa sekalian, kita bertemu lagi di kuliah filsafat Pancasila. Kita akan membahas mengenai asal-usul negara kita yang berpancasila ya. Oke, sebelum kita masuk ke Indonesia, seperti biasa saya terangkan teorinya dulu menurut para filsuf. Jadi, para filsuf membagi asal-usul negara itu setidaknya dalam dua bagian besar. Satu, negara itu natural ataukah negara itu konvensional. Saya pilih ya dua ini ya, diikuti dengan baik. Anda bisa simak di buku Anda di Diskursus Filsafat Pancasila. Anda bisa buka di bab 3. Negara itu natural atau konvensional. Saya mulai dari natural dulu. Apa itu natural? Dari kata nature. Nature itu alami, kodrati, tetap, abadi. Itulah namanya natural. Jadi apa yang natural itu ya sejati, otentik gitu ya, asli, dari sononya begitu. Oke. Beda dengan yang konvensional. Apa itu konvensional? Konvensi, kesepakatan. Itulah namanya konvensional. Pragmatis, temporal, ada batas waktunya. Itulah konvensi, ya, konvensional. Baik. Sekarang saya langsung merujuk ke soal negara. Berarti kalau negara itu natural itu apa? Negara itu natural itu kalau asli. Dari sononya begitu, tidak dibuat. Oke, itulah negara natural. Lalu negara itu konvensional itu seperti apa? Negara konvensional itu kalau negara itu dibuat, ya, produk persetujuan, disepakati bersama. Jadi negara itu hasil kesepakatan. Itulah negara itu konvensional. Saya mulai satu-satu supaya Anda tahu maksud saya. Baik, kita ngomong dulu bagaimana para filosof mengerti negara. Ingat kemarin saya sudah jelaskan Plato ya. Plato itu mengatakan bahwa negara itu ditarik dari akarnya. Mesti begitu belajar filsafat. Mesti begitu. Sesuatu dicari akarnya. Akar negara itu apa? Ada mengerti negara. Negara itu kumpulan apa? Manusia kan. Jadi akar negara manusia. Kan begitu. Jadi mencari kodrat negara, itu kalau ngomong soal natura negara, itu dicari dari natura manusia. Begitu kan kemarin kata Plato. Natura manusia itu kemudian apanya? Ternyata manusia ada dua kapasitas naturanya, jiwa dan raga, kan begitu. Kata Plato, yang hebat itu kan jiwanya. Dan jiwa punya 3 kapasitas, rasional, appetitif, dan spirited, kan begitu. Ditarik ke soal negara, negara kalau gitu ditarik dari negara yang rasional menjadi kingship. Negara spirited, negara yang bersemangat itu negara timokrasi. Appetitif kalau gitu negaranya oligarki. Itu kemarin sudah saya terangkan. Jadi gampang sekali ngomong soal natura. Jadi negara itu ditarik dari natura manusia. Plato jelas mengatakan natura manusia yang paling hebat itu jiwanya. Jadi kalau ingin negaramu hebat, tariklah dari kapasitas jiwa yang hebat ini. Nah ini kita ketemu kan, kingship, negara kerajaan. Oke, saya teruskan. Filosof berikutnya yaitu Aristoteles. Ini saya ngomong soal yang natural dulu ya, yang natural. Yang konvensional nanti. Penganut aliran natural seperti ini ya. Si Plato, Aristoteles itu seperti itu. Saya masuk ke Aristoteles. Anda bisa simak di buku Anda sambil Anda menyimak ya. Jangan hanya diam saja sambil menyimak di buku Anda. Saya masuk ke Aristoteles. Silakan disimak halaman 43. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu dari kodratnya itu hidup bersama. Dalam apa? Dalam polis. Awalnya memang dalam keluarga. Keluarga makin besar, misalnya RT makin besar. Kelurahan makin besar, kecamatan begitu. Makin besar yang bernegara. Dalam konteks Yunani kuno itulah namanya polis. Apa itu polis? Negara kota. Kata Aristoteles, manusia itu sempurna kalau hidup bersama di polis itu. Kenapa? Karena sendirian itu tidak bisa dibayangkan, manusia kok sendirian. Tidak bisa, harus bersama dengan yang lain. Maka manusia dari kodratnya harus hidup bersama. Maka polis itu adalah puncak dari persekutuan hidup bersama itu. Negara itu puncaknya. Kalau manusia itu awalnya mengejar kebaikan pribadi, berkumpul dengan keluarga, mengejar kebaikan keluarga, berkumpul di RT, mengejar kebaikan RT, makin besar negara, polis. Berarti manusia dalam hidup bersama, hidup polis berarti mengejar kebaikan bagi semua warga negara.
Itulah namanya bonum commune, kebaikan umum kan, kesejahteraan umum. Oke? Jadi awalnya seperti itu, manusia itu mengejar hidup bersama. Maka dengan dikatakan bahwa manusia sempurna itu hidup bersama dalam polis dalam negara tadi, maka yang namanya polis itu adalah tempat paling hebat untuk mengatur hidup bersama, mengejar kebaikan bersama. Itulah natura kita semua. Itulah kodrat kita semua. Tidak ada manusia yang hidup sendirian. Oke, itulah namanya Aristoteles. Lebih jelasnya dibaca di buku itu. Saya mohon maaf kalau dalam situasi seperti ini YouTube semacam ini tentu ada hal-hal yang terdistorsi ya, karena terbatas soal waktu. Maka Anda harus membaca sendiri mengenai poin-poin yang tadi saya katakan. Saya hanya ngomong soal intinya saja. Oke, saya teruskan. Machiavelli saya tidak perlu jelangkan, Anda bisa membaca dari buku itu. Lebih baik saya langsung ke Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mengatakan bahwa natura manusia itu di mana? Di saat manusia itu mengalami yang namanya primary wants or urges, keinginan naturalnya, keinginan dasariahnya. Dan Hobbes mengatakan keinginan dasariah manusia ini adalah ingin hidup. Itulah hal dasar manusia, ingin hidup. Atau secara negatif dikatakan takut mati. Itulah natura manusia, ingin hidup dan takut mati. Jelas ya, saudara sekalian? Baik, mari kita bayangkan. Natura manusia ini semacam ini, kata Hobbes, itu terjadi kapan? Kata Hobbes, status natura semacam ini, state of nature semacam ini, dijumpai ketika belum ada hukum. Mari kita bayangkan, saat yang belum ada hukum itu kapan kira-kira? Paling gampang adalah, mari kita mundur, belum ada negara. Karena tentu kalau sudah ada negara pasti ada hukum kan. Mari kita sebelum ada negara, sebelum ada kerajaan, sebelum ada apapun. Kapan itu? Ya paling gampang ketika zaman manusia purba. Baik, kita bayangkan ya, Anda dan saya manusia purba semua. Misalnya ya, di manusia purba. Jadi saya dan Anda tuh berebut makanan gitu ya, manusia purba, belum ada hukum. Oke. Katakanlah lingkup hidup kita di wilayah Widya Mandala itu misalnya ya. Di sana itu kita hidup bersama sebagai manusia purba semua. Dan di situ sumber makanan hanya ada satu pohon pisang. Saya ulang, sumber makanan kita hanya ada satu pohon pisang. Dan sialnya hanya berbuah satu buah pisang. Satu buah ya, bukan satu tandan, satu buah, satu ler pisang. Pertanyaannya, saya ingin hidup, Anda juga ingin hidup. Kata Hobbes tadi ya, semua ingin hidup takut mati. Semuanya seperti itu. Dan yang ada cuma satu buah pisang, nyentel di satu pohon pisang. Pertanyaannya apa yang terjadi kira-kira? Orang pasti bersaing rebutan pisang itu kan. Pertanyaannya, kalau saya misalnya memukul Anda supaya saya bisa merebut pisang itu, apakah saya jahat? Tidak, karena saya harus hidup dan takut mati. Sebaliknya, kalau Anda membunuh saya karena pisang itu dan Anda harus hidup, berarti apa? Apakah Anda jahat? Tidak, karena Anda harus hidup. Baik. Jadi inilah yang terjadi pada saat belum ada hukum, belum ada dimensi etis, belum ada dimensi moral. Oke, maka ketika kita berebut pisang, it's okay. Kenapa? Karena kita harus hidup semua. Maka hidupnya bersaing. Maka Hobbes mengatakan inilah namanya ketika saat homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi yang lain. Oke, mari kita bayangkan. Kalau kita bersaing seperti itu, seperti serigala semua, apakah hidup itu enak? Pasti tidak enak. Supaya enak bagaimana? Mari berembuk, bersepakat, membuat kesepakatan. Kan begitu, misalnya bagaimana kesepakatannya? Kesepakatannya, mari kita bagi. Hari ini pisang milik siapa, besok milik siapa. Atau mari kita menanam pisang bersama-sama. Itu kan hasil kesepakatan. Dalam kacamata itu, Hobbes mengatakan, itulah negara. Negara itu hasil kesepakatan, hasil kontrak. Apa itu? Hasil konvensi. Konvensional. Beda loh ya. Plato, Aristoteles mengatakan negara itu natural. Kata Plato, negara itu mengalir dari jiwa manusia, tidak dibuat-buat. Jiwa manusia seperti itu, kemudian ya lahirlah model-model negara. Aristoteles juga sama, manusia itu hidup bersama, maka negara itu otomatis lahir.
Karena manusia ingin hidup bersama, natural. Oke, paham? Hobbes mengatakan tidak natural, konvensional. Supaya tidak saling bunuh, mari bersepakat membentuk negara. Jadi negara hasil kesepakatan. Jelas ya sampai sini ya? Baik. Saya masuk ke Indonesia sekarang, Anda sudah tahu teorinya. Lalu bagaimana Indonesia? Indonesia itu hasil natural atau hasil konvensional. Hebatnya para founding fathers mengatakan bahwa dua-duanya terpenuhi. Silakan disimak pidato Soekarno itu. Anda sudah menyimak itu kan. Hebatnya Soekarno mau memposisikan Indonesia di dua belahan itu. Mari kita cermati, dengarkan ini. Konvensional. Betul, ya Indonesia hasil konvensi. Contohnya apa? Memang hasil kesepakatan kok. Misalnya 17 Agustus. Itu kan hasil kesepakatan bersama, kita merdeka tanggal itu. Berarti sebelum tanggal 17 Agustus belum ada Indonesia. Paham? Ada namanya lagu kebangsaan. Sehingga tahun sebelum itu belum ada namanya lagu kebangsaan. Oke? Ada lambang negara, kesepakatan disepakati. Sebelum itu belum ada. Ada presiden, disepakati kan begitu. Berarti negara itu hasil kesepakatan, terpenuhi kan? Satu. Kalau begitu Pak, apakah Indonesia tidak punya natural? Oh, keliru. Soekarno mengatakan, bahkan semua founding fathers sepakat bahwa meskipun kita disepakati, tetapi Indonesia juga natural ada. Saya akan disimak halaman 47. Kita tanyakan, lalu kalau kita mau mempertanggungjawabkan natura Indonesia, lalu di mana letak naturalnya? Di mana letak ilmiah, alamiahnya? Ternyata ditemukan bahwa, jelas sekalian, Indonesia itu natural juga. Mari kita simak dari gagasan Yamin. Supomo dulu, Supomo di halaman 48 dikutip Yamin ya. Dia mengatakan, manusia sebagai seorang tidak terpisah dari seorang dari yang lain, tidak bisa digolongan-golongan manusia, bercampur baur, bersangkut paut, berpengaruh-pengaruhi, nilai di totaliter, integralistik Indonesia yang berwujud juga dalam ketatanegaranya yang asli. Lihat, asli. Apa itu asli? Alami. Ada di halaman 47 kutipannya. Berarti apa? Diteruskan. Yang asli itu apa? Ditemukan ternyata yang asli kita ternyata apa? Gotong royong, kekeluargaan. Natura Indonesia ternyata menurut Supomo adalah gotong royong. Saya teruskan supaya Anda mengerti berikutnya. Silakan disimak Hatta halaman 51. Hatta 52. Hatta dulu ya. Hatta mengatakan, memang kita harus menentang individualisme yang saya sendiri tidak katakan lebih dari berjuang menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong royong. Dia mengatakan terusnya adalah kita itu kolektivisme. Oke? Itu Hatta mengatakan, gotong royong kok. Kita punya, natura kita itu gotong royong. Hidup bersama, kolektif. Berikut saya mundur lagi ke Rajiman Widodingrat, Ketua BPPKI. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, itu saya ajukan lagi, karena kita harus insyaf dalamnya menurut Soekarno, UUD kita berasas gotong royong. Dan itu, itu saya kira tidak usah ditanyakan lagi. Jadi semua sepakat gotong royong. Soekarno, ini lebih hebat lagi. Silakan membaca teks Anda di pidato Soekarno. Dia mengatakan, kita mendirikan negara Indonesia, semua harus mendukungnya. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikusumo buat Indonesia, bukan Van Eyck buat Indonesia, bukan Niti Semito buat Indonesia, tetapi semua buat semua. Jika saya peras 5 sila jadi 3, dan 3 jadi 1, namanya Eka Sila, maka dapatlah saya satu perkataan yang tulen. Apa itu tulen? Asli. Yaitu apa? Gotong royong. Jadi natura keaslian Indonesia adalah gotong royong. Saya kira itu sekalian ya. Jadi hebatnya para founding fathers sepakat bahwa kita itu punya natura, punya kodrat sebagai orang Indonesia gotong royong dan ditarik ke negara. Maka Soekarno mengatakan, alangkah hebatnya negara gotong royong. Sama kan dengan konsep Plato, kembali ke manusia, ditarik ke negara.
manusianya gotong royong, negaranya negara gotong royong. Saya kira penjelasan ini bisa dimengerti ya. Dan saya kira akan melahirkan banyak tulisan bagus, paper Anda saya harap bisa juga diambil dari ini. Sampai di sini dulu, kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang lain. Saya harap bisa ditangkap dengan baik. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat belajar.